Kalian mungkin pernah ngalamin ya, udah bekerja sepenuh hati untuk pasangan, memberikan apa yang dia mau, melayani. Tetapi tiba-tiba pasangan kita bilang, kamu kok nggak cinta sama aku? Waduh, rasanya pedih banget ya. Tetapi tenang, ternyata kamu nggak sendirian. Ada banyak orang-orang yang mengalami masalah ini juga. Di video kali ini kita akan membahas ya, kenapa pasangan kita sering merasa tidak dicintai padahal kita udah berusaha maksimal. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya rasa cinta ini bisa tumbuh sehingga hubungan menjadi harmonis. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pengalaman saya sebagai seorang dokter andrologi itu cukup unik ya. Jadi saya sering menangani tentang masalah ranjang antar pasangan. Saya menemukan ternyata banyak pasangan yang memiliki masalah hubungan ranjang karena apa? Hubungannya itu renggang, tidak ada merasa cinta satu sama lain. Padahal sebetulnya fungsi fisik pada pria dan wanitanya itu masih sangat sehat dan normal. Solusinya bukan dengan pemberian obat-obatan, tetapi melatih bagaimana komunikasi yang baik sehingga dia bisa merasakan kedekatan, keintiman supaya bisa berhubungan seksual dengan nyaman. Untuk teori percintaan yang saya bahas ini diambil dari teorinya Gary Chapman ya. Dia adalah salah seorang penulis buku yang sangat terkenal di dunia internasional. Judul bukunya adalah Five Love Language. Pertama, kita akan membahas dahulu ya tentang apa sih yang disebut dengan tangki cinta. Tangki cinta ini sebetulnya adalah sebuah perumpamaan tentang kebutuhan emosional dan rasa kedekatan seseorang. Apabila seseorang tangki cintanya ini penuh, dia akan merasa dicintai oleh pasangannya. Hidupnya akan bahagia dan nyaman. Tetapi pada seseorang yang tangki cintanya ini mulai kosong, yang terjadi adalah sebaliknya. Dia ngerasa tidak pernah dicintai, hidupnya sendiri, komunikasinya pun menjadi tidak lancar dengan pasangan. Teorinya ya dari Gary Chapman ini bilang, pada seseorang yang awal-awal dia jatuh cinta sampai dengan awal pernikahan, tangki cintanya itu penuh. Karena apa? Dia terbutakan oleh asmara. Apa yang dilakukan pasangan, dia ngerasa itu merupakan hal yang romantis. Hal biasa aja dia ngerasa senang. Tetapi masalahnya adalah hal tersebut cuma bisa bertahan kira-kira 2 tahun. Setelah 2 tahun tersebut, kebutaan akan cintanya ini mulai luntur perlahan-lahan. Kalau pasangannya ini tidak memahami bagaimana cara memenuhi tangki cinta, alhasil perlahan tangki cintanya ini akan habis dan ini yang akan mengakibatkan seseorang hubungannya menjadi renggang. Ini pula yang menurut Gary Chapman menyebabkan banyak pernikahan setelah 2 tahun itu menjadi kandas. Karena apa? Di 2 tahun awal mungkin relatif aman, tangki cintanya masih terisi aja. Tetapi setelah itu kebutaan akan cintanya ini akan hilang sehingga dia akhirnya ngerasakan sepi, sunyi dan tidak merasa disayangi. Lalu sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita supaya tangki cinta pasangan kita ini tidak habis sehingga kita bisa menjaga perasaan cinta dan hubungan kita dengan pasangan. Salah satu caranya adalah dengan kita memahami apa bahasa cinta pasangan kita. Hal ini sangat krusial ya karena bahasa cinta inilah yang kalau kita penuhi dia akan membantu untuk mengisi tangki cinta pasangan. Secara garis besar bahasa cinta ini ada 5, tetapi pada setiap orang biasanya dia hanya memiliki 2 bahasa cinta utama dan tiap orang itu bisa sangat berbeda antara satu dengan satu lainnya. Sangat mungkin loh bahasa cinta kita dengan bahasa cinta pasangan itu berbeda. Inilah kemudian yang dapat menimbulkan konflik. Pasangan kita merasa tidak dicintai. Karena apa? Bahasa cintanya berbeda. Kita udah berkorban sedemikian rupa yang menurut kita itu benar, tetapi pasangan kita itu bukan bahasa cintanya. Analoginya bayangin aja ya, seperti kita itu berbicara dengan bahasa Indonesia, tetapi pasangan kita berbicara dengan bahasa Jepang. Alhasil komunikasinya jadi nggak lancar, nggak ketemu satu sama lain. Nah inilah mengapa sangat penting kita memahami apa bahasa cinta kita dan apa bahasa cinta pasangan kita. Temui kebutuhannya supaya apa? Kita bisa berkomunikasi dengan bahasa yang nyaman dan kita bisa menjaga keharmonisan hubungan kembali. Sekarang saya akan membahas ya, kira-kira bahasa cinta itu ada apa aja sih dari 5 ini. Bahasa cinta yang nomor 1 itu namanya adalah word of affirmation atau bahasa Indonesianya adalah kata-kata apresiasi. Pada seseorang yang bahasa cintanya ini word of affirmation, kata-kata itu sangat berharga sekali. Dia paling senang ya kalau dipuji pasangannya. Misalnya dibilang, kamu cantik deh, aku sayang deh sama kamu, kamu kelihatan menarik banget. Dia ngerasa dicintai ketika dia mendapatkan kata-kata tersebut. Karena kata-kata ini merupakan kunci. Makanya jangan heran ya kalau misalnya pasangan kita sering nanya, kamu sayang gak sih sama aku? Kamu cinta gak sih sama aku? Mungkin bagi kita yang bahasa cintanya itu bukan word of affirmation, kita ngerasa aneh. Orang kita udah menikah kok dia pakai nanya, masih cinta apa enggak? Ya jelas cinta lah, cuman ini kayaknya terlalu anak-anak banget nanya kayak gini. Jangan salah, bukan berarti seseorang yang menanyakan tersebut dia kekanakan atau apa. Tetapi dia ingin dipenuhi tangki cintanya dengan menanyakan hal tersebut. Apabila kita menjawabnya dengan baik, iya aku cinta sama kamu, dia akan merasa senang. Tetapi yang terjadi sebaliknya, kalau misalnya justru kita tidak menggubris atau kita malah marah-marah, kamu ngapain sih nanya kayak gitu-gitu, nggak bermutu. Yang terjadi adalah dia merasa terlukai, dia merasa nggak nyaman dan nggak bahagia. Makanya sangat penting ya kita memahami kalau seseorang bahasa cintanya word affirmation, ayo kita manjakan bahasa cintanya ini dengan memberikan kata-kata yang baik dan enak
untuk didengar. Lanjut lagi ke bahasa cinta yang kedua, yaitu adalah quality time alias waktu berkualitas. Kadang banyak orang salah ya, dia ngerasa kalau sudah memberikan waktu yang cukup untuk pasangannya. Seperti dia udah liburan bareng, jalan-jalan, tetapi kok pasangan aku masih tidak bahagia juga ya? Hati-hati, pada orang yang bahasa cintanya quality time, dia membutuhkan waktu yang betul-betul intens. Ketika mereka berdua, dia ingin menghabiskan waktunya secara berkualitas dan ada komunikasi yang nyaman. Kalau misalnya kalian memang menghabiskan waktu berdua, tetapi satu sama lain justru sibuk dengan gadget masing-masing, komunikasinya nggak nyaman, dia justru merasakan ini bukan merupakan sebuah waktu berkualitas, sehingga dia tidak mengisi bahasa cintanya. Pada orang-orang yang bahasa cintanya quality time, sangat penting ya kita memanjakan dia dengan cara apa? Memberikan waktu kita pada dia sepenuhnya dan kita memberikan perhatian yang sangat khusus. Jadi sementara kita boleh tuh jauhkan gadget dulu. Ketika sedang berdua kita bangun komunikasi yang nyaman, pahami, berikan empati apa yang dia rasakan. Dengan kita melakukan hal ini, dia akan sangat senang dan merasa dicintai sehingga tangki kitanya bisa terisi. Oke, lanjut lagi sekarang bahasa cinta yang nomor 3, yaitu adalah physical touch alias sentuhan. Jadi konsep physical touch ini berbeda dengan dalam konteks seksual ya. Kalau konteks seksual kan kita nyentuh untuk memberikan rangsangan. Pada seseorang yang bahasa cintanya physical touch, dia memerlukan sentuhan tetapi bukan dalam konteks seksual, melainkan kedekatan. Biasanya pada orang-orang yang bahasa cintanya physical touch, dia paling seneng ya kalau misalnya jalan-jalannya itu sambil pegangan tangan. Kemudian dia juga paling suka kalau dibelai-belai alias dipuk-puk manja oleh pasangannya. Kadang pada orang-orang yang tidak paham kalau bahasa cinta pasangannya ini sentuhan alias physical touch, dia sering heran. Duh, pasanganku ini malu-maluin aja. Kita udah sama-sama tua kok, tapi kalau jalan pengennya digandeng. Jangan salah, kalau kita tidak melakukan ini, justru pasangan kita merasa tidak dicintai. Tentu nggak ada salahnya ya kita untuk menggandeng di tempat publik, karena kan ya udah pasangan suami istri nggak ada masalah. Bukan berarti ini merupakan hal yang kekanakan. Karena tadi dengan kita melakukan ini, pasangan kita akan merasa dicintai dan dia akan merasakan kedekatan juga nyaman. Sekarang bahasa cinta yang nomor 4, yaitu adalah act of service alias tindakan nyata. Nah, ini yang paling sering ya menjadi konflik. Pada orang-orang yang bahasa cintanya act of service, dia paling sering kalau dibantu, dilayani, terlebih ketika dia sedang mengalami kesulitan. Masalahnya adalah kalau pasangannya ini nggak paham, dia akan marah. Kamu ngapain sih nyuruh-nyuruh aku terus untuk bersihin rumah, untuk bantuin kamu nyiapin baju, nyiapin sepatu? Emangnya aku babu kamu apa? Ini justru merupakan hal yang keliru. Karena kalau kita justru marah-marah, pasangan kita akan menjadi kecewa. Dia menyuruh kita untuk membantu bukan karena menganggap kita seorang babu, tetapi karena dia ingin dilayani dan ini merupakan bahasa cintanya. Nggak ada salahnya loh kita membantu hal-hal kecil. Misalnya kalau mandi mungkin kita bisa sediakan bajunya, handuknya, kemudian ketika mau berangkat kerja kita sediakan sepatu, atau misalnya dia paling senang kalau rumahnya rapi, ya kita bersihkan aja rumahnya di hadapannya dia. Dengan kita melakukan ini, seseorang akan merasa dicintai. Karena apa? Kita melakukan tindakan yang disenanginya. Pada setiap orang mungkin act of service ini berbeda-beda ya. Ada yang paling senang ketika dia kerjaannya dibantu, ada yang paling senang dia dilakukan dengan hal-hal kecil dalam pekerjaan urusan rumah. Pada prinsipnya kita harus memahami, kalau memang pasangan kita bahasa cintanya act of service, ayo cari tahu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membuat dia menjadi senang dan kehadiran kita menjadi dibutuhkan. Selanjutnya bahasa cinta yang nomor 5 terakhir, yaitu adalah receiving gifts atau menerima hadiah. Ini juga sering menjadi kesalahpahaman ya. Kadang banyak orang yang dia ngerasa kalau ngasih hadiah seperti saat ulang tahun atau anniversary itu merupakan hal yang lebay dan terlalu kekanakan. Akan tetapi kita harus paham ya, pada seseorang yang bahasa cintanya menerima hadiah alias receiving gifts, dia sangat membutuhkan hal itu. Bukan berarti seseorang tersebut masih kekanakan, tetapi itu yang merupakan kebutuhan dasar dia supaya merasa dicintai. Jadi saran saya ya, kalau misalnya kita punya pasangan, bahasa cintanya itu adalah menerima hadiah, jangan sampai kita melewatkan. Misalnya dia sedang ulang tahun atau mungkin sedang anniversary pernikahan, ayo berikan hadiah apa yang dia senangi. Bahkan gak ada salahnya juga ya, kita nggak perlu nunggu sampai ulang tahun atau anniversary pernikahan, melainkan boleh aja loh kita memberikan hadiah sewaktu-waktu ketika ada event-event khusus, terlebih setelah dia melakukan sesuatu dengan sangat baik. Misalnya dia udah membantu banget kita ngerasa senang, gak ada salahnya kita memberikan dia hadiah. Banyak orang yang menganggap, aduh kalau ngasih hadiah ini mahal. Bisa jadi seseorang tersebut hadiahnya itu hal yang simpel tetapi dia sukai. Misalnya dia senang kalau diberikan martabak, atau mungkin dia justru senang kalau diberikan hadiah-hadiah kecil seperti aksesoris yang murah. Intinya hadiah ini bukan berarti sesuatu yang sangat kompleks atau mahal. Hal-hal sederhana pun juga bisa kita berikan hadiah. Dan jangan salah, misalnya pasangan kita bahasa cintanya itu menerima hadiah dan waktu berkualitas. Gak ada salahnya kita memberikan hadiahnya seperti kita dengan staycation bareng, kita berikan waktu khusus untuk perhatian dia. Dijamin bahasa cintanya sangat termanjakan dan dia akan merasa dicintai. Makanya sangat penting ya kita harus memberikan hadiah ke pasangan kita kalau memang bahasa cintanya merupakan yang ini. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada konten edukasi tentang masalah hubungan asmara dan percintaan. Oke, sekarang kita udah mengenal ya tentang 5 bahasa cinta tadi. Ini
yang paling ironis ya, kadang banyak pasangan yang ngerasa, aku kan udah ngasih uang, harusnya ini sudah sangat cukup dong untuk memberikan kebahagiaan ke pasangan. Masalahnya adalah, tidak semua pasangan itu membutuhkan uang sebagai solusi mereka. Betul sih, dengan uang mereka bisa membantu untuk urusannya sendiri, mereka bisa membeli hadiahnya, mereka bisa staycation, jalan-jalan dengan teman. Tetapi, kalau kita tidak memahami bahasa cintanya, uang menjadi hal yang sia-sia. Banyak pasangan yang sebetulnya secara ekonomi sangat mampu dan ia sudah mendapatkan uang yang sangat cukup, tetapi tidak merasai dicintai satu sama lain. Makanya sangat penting kita juga harus memahami apa bahasa cinta pasangan. Adapun ya, cara untuk mengetahui apa bahasa cinta pasangan kita, ada beberapa cara yang termudah. Pertama, cara paling gampang, kita lihat aja apa hal yang paling dia senangi ketika kita melakukannya. Misalnya, kalau dia ternyata paling senang ketika kita membersihkan rumah atau membantu pekerjaannya, bisa jadi bahasa cintanya itu adalah act of service. Atau sebaliknya, pasangan kita ternyata paling senang kalau kita puji, dia cantik, dia wangi. Bisa jadi bahasa cintanya itu adalah word of affirmation atau kata-kata pujian. Makanya kita harus mengenali ya, biasanya kalau kita udah lama menikah, kita akan paham kok kira-kira apa nih yang sangat disukai oleh pasangan kita. Atau cara lain, kita bisa lihat ya, apa yang paling bisa membuat pasangan kita kesal ketika kita tidak melakukannya. Misalnya, ternyata pasangan kita itu paling kesal kalau kita lupa tanggal ulang tahun dan tidak memberikan hadiah. Nah, ini sudah menunjukkan penanda kalau bahasa cintanya itu dia adalah receiving gifts atau menerima hadiah. Contoh lain lagi ya, ternyata pasangan kita itu paling kesal kalau misalnya jalan nggak kita rangkul, nggak kita pegang tangannya. Ini merupakan penanda kalau sebetulnya pasangan kita itu bahasa cintanya adalah physical touch, paling senang disentuh. Nah, jadi kita harus paham dari hal yang dia senangi dan apa hal yang paling dia kurang senangi dari kita ketika kita tidak melakukannya. Terakhir, cara paling mudah untuk tahu itu adalah dengan kita menanyakan pasangan kita. Kalian kirim aja ya video ini ke pasangan kita. Kemudian tanyakan langsung, dari 5 bahasa cinta tadi, kira-kira 2 yang paling dominan menurut kamu apa? Biasanya seseorang akan langsung tahu ya, oh bahasa cinta aku nih yang nomor 1 ini, nomor 2 ini. Dengan kita memahami bahasa cinta pasangan kita, disinilah peran pentingnya kita bisa memanjakannya supaya tangki cintanya menjadi terisi. Kemudian ada hal yang perlu dipahami juga ya, pada beberapa kasus terkadang bahasa cinta ini bisa saja loh mengalami adaptasi atau perubahan. Misalnya dulu mungkin dia bahasa cintanya itu sentuhan dan waktu berkualitas. Ternyata seiring berjalannya waktu justru dia membutuhkan tindakan act of service dan hadiah receiving gifts. Makanya sangat penting ya kita harus mengupdate pemahaman kita tentang pasangan. Kalau memang kita ngerasakan bahasa cintanya ini sudah shifting atau berubah, maka kita juga harus beradaptasi untuk menunjukkan rasa cinta kita supaya dia bisa tetap merasa dicintai oleh kita. Sekarang ke bagian terakhir ya, bagaimana solusi kalau misalnya bahasa cinta kita dengan bahasa cinta pasangan itu ternyata berbeda. Misalnya ternyata bahasa cinta pasangan kita itu word of affirmation, kata-kata dan physical touch, sentuhan. Sementara bahasa cinta kita justru adalah receiving gift dan act of service alias tindakan. Tentu ini merupakan 2 hal yang berbeda, tidak ada titik temu di antaranya. Solusi untuk hal ini adalah dengan berkompromi satu sama lain. Saya paham ya, kadang kita merasa jijik melakukan sesuatu yang bukan bahasa cinta kita. Apalagi misalnya ya, kita nggak suka dengan kata-kata, tetapi dia membutuhkan itu. Mungkin akan terasa aneh ya untuk bilang, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, kamu cantik hari ini. Tetapi percayalah, sebetulnya hal ini sangat bisa dipelajari. Nggak ada salahnya kita menurunkan ego kita untuk apa? Memahami kebutuhan pasangan. Dengan kita melakukan ini, pasangan kita akan senang. Jadi kita harus membangun jembatan koneksi untuk bahasa kita dengan pasangan. Supaya apa? Terhubung satu sama lain. Setelah kita memberikan 2 bahasa cinta tadi ke pasangan, kita juga bisa menyampaikan apa bahasa cinta kita dan apa yang kita butuhkan ke pasangan. Harapannya dengan pasangan ini memahami bahasa cinta kita, dia pun akan melakukan hal tersebut juga. Sehingga kebutuhan cinta antara kita dengan pasangan kita sama-sama terpenuhi, tangki cintanya terisi, dan kita pun menjadi nyaman dan hubungan menjadi harmonis. Makanya sangat penting ya kita harus berkompromi dan membangun komunikasi yang nyaman dengan pasangan. Saya paham kadang kalau kita udah lama menikah ngerasa sulit ya untuk membangun komunikasi. Tetapi percayalah, komunikasi itu merupakan salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan. Kalau komunikasi ini udah nyaman, dijamin hubungan kita pun menjadi harmonis dan urusan ranjang alias seksual juga akan menjadi semakin meningkat.